Saya pernah membaca sebuah statement, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan tempat berkumpul orang-orang suci. Apa sebenarnya ini manfaat gereja, pendeta? Apakah seharusnya semuanya membaur? Sedangkan biasanya orang berdosa dengan orang suci pasti akan ada jarak. Bagaimana bisa bersama-sama? Padahal Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Mohon penjelasannya, pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa kira-kira fungsi atau manfaat dari gereja itu? Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang boleh saya bacakan. Yang pertama, saya akan baca dari dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-12, yang menggambarkan bahwa jemaat atau gereja itu adalah sebagai satu tubuh. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26, ini menggambarkan bagaimana seharusnya anggota-anggota tubuh itu, yang menggambarkan anggota-anggota jemaat, umat-umat Tuhan yang ada di dalam satu jemaat itu, bagaimana mereka bersikap satu sama lain dalam konteks pelayanan. Saya akan pilih beberapa ayat dari antara ayat-ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya coba pilih beberapa ayat. Yang pertama, ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu. Jadi dari latar belakang apapun, suku atau status, kalau memang ada status menurut sudut pandang manusia, tetapi setelah kita dibaptis di dalam Kristus, kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat. Lalu kemudian ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi jangan sampai ada perpecahan di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja, di dalam jemaat. Ini dalam konteks pelayanan. Setiap anggota jemaat harus saling menolong, saling mendukung, saling membantu, saling menghargai, saling melengkapi, supaya betul-betul sinergi di dalam melakukan pelayanan sebagai satu jemaat. Kita baca ayat yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan. Jadi perhatikanlah mereka yang lemah, perhatikanlah mereka yang kurang diperhatikan, mereka yang membutuhkan. Demikianlah sebaiknya, seharusnya, sepatutnya kita menjalankan kehidupan pelayanan di dalam jemaat. Itu dalam konteks pelayanan. Bagaimana dengan konteks kehidupan rohani atau pertumbuhan rohani di dalam jemaat? Saya mau kita baca dari dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Dan selanjutnya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau ada yang tersandung, ya, jangan ditekan, tetapi dibantu untuk boleh kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga diri kita supaya kita jangan juga kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi saling menolong, saling mendukung satu sama lain, dan saling menguatkan, saling menasihati. Itu pun kalau kita mau cari di dalam Perjanjian Baru secara khusus, ayat-ayat yang dimulai dengan, atau kata-kata yang dimulai dengan saling, maka di sana ada saling menasihati, saling mengasihi, saling, ada begitu banyak satu sama lain. Demikianlah caranya kita hidup di dalam satu jemaat. Terima kasih banyak.